Oke, apa itu reksadana? Jadi reksadana itu suatu wadah investasi ya. Jadi suatu wadah investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana saya, dana Bang Aro, dana Bapak Ibu semuanya dikumpulkan jadi satu, lalu selanjutnya diinvestasikan oleh yang namanya manajer investasi dalam portofolio efek. Jadi berbentuknya nanti itu unit. Jadi uangnya ibu, bapak, semuanya dikumpulkan jadi satu, dikelola oleh seorang manajer investasi. Seorang manajer investasi itu seperti profesional keuangan lah ya. Dia tahu apa itu untuk mengelola keuangan. Jadi bagaimana caranya supaya dana kita itu dapat berkembang. Jadi seperti itu. Nah, reksadana ini juga ada jenis-jenisnya. Jenisnya apa aja? Nah, kita lihat ya. Ada 4 jenis reksadana ya. Sebentar. Oke. Yang pertama, reksadana pasar uang. Jadi pasar uang ini dananya dialokasikan 100% ke pasar uang. Apa sih pasar uang itu? Jadi pasar uang itu isinya itu ada deposito, ada tabungan, ada SBI. SBI itu sertifikat Bank Indonesia, jadi kayak surat utang gitu, tapi tenornya pendek, 1 sampai di bawah setahun lah. Nah, jangka waktu reksadana pasar uang ini sangat kecil ya. Jadi kalau semua Bapak Ibu mau benar-benar belum pernah ikut reksadana dan baru mau belajar reksadana, boleh tuh masuk ke reksadana pasar uang. Karena resikonya sangat rendah. Kenapa resikonya sangat rendah? Karena isi dari reksadana itu sendiri deposito dan tabungan. Resikonya ada nggak? Ada resikonya. Resikonya kayak deposito sendiri aja ada resiko ya. Resikonya apa? Nah, bunganya turun. Kalau deposito, tabungan juga gitu kan, kalau BI turun suku bunga, otomatis rate deposito ataupun tabungan pasti akan turun. Tapi risikonya sangat rendah. Dan kalau mau belajar boleh. Dan dia fleksibel ya, maksudnya cepat. Umpamanya hari ini kita masuk nih, terus umpamanya ternyata besok Bapak Ibu butuh dana nih, tinggal cairin aja besok. Tapi memang dia nggak langsung nyampe sih di hari yang sama, nggak langsung cair kayak deposito di hari yang sama. Dia cairnya H+1. Maksudnya deposito kalau di Tempo ya. Gitu. Terus yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Dia sudah mulai ada efek utangnya ya. Jadi dia isinya ada seperti obligasi. Kalau Bapak Ibu pernah ikut atau tahu, obligasi itu seperti surat utang juga yang dibuat pemerintah. Dia biasa tenornya tergantung, ada yang 1 tahun, 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, tergantung. Dan jangka waktunya dia menengah, 1-3 tahun. Resikonya pun juga sedang. Ya. Lalu yang ketiga ada reksadana campuran, sama seperti namanya. Reksadana campuran berarti dia sudah campur ya, bukan hanya deposito aja, bukan hanya obligasi aja, tapi dia udah ada efek sahamnya, tapi tidak besar. Ya, jadi contohnya ada isinya tuh obligasi, deposito, saham tuh kayak saham Bank BCA, saham Bank BNI, saham Unilever ya. Nah, jangka waktunya pun dia juga lebih menengah sampai ke panjang. Resikonya juga tengah-tengah lah ya, karena sudah ada unsur sahamnya. Lalu yang terakhir ada reksadana saham. Nah, kalau reksadana saham ini tahu sendiri ya, berarti dia 80% udah saham. 20%-nya ke pasar uang, bisa ke deposito, bisa ke obligasi. Tapi porsi sahamnya lebih besar. Porsi masuk ke kayak Bank BCA-nya, Bank BNI-nya, atau Unilever-nya, atau Astra-nya itu lebih besar ya ke saham-saham itu. Jangka waktunya pun panjang, dia 3 tahun ke atas, dan risikonya pun tinggi. Risikonya tinggi, otomatis return-nya juga pasti lebih tinggi ya. Nah, ini ya jenis-jenis reksadana pasar uang tadi. Ada jenis-jenis reksadana tadi ada 4, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan reksadana saham. Tuh, lihat return-nya ya. Return-nya juga dia mulai dari rendah, sedang, sampai ke tinggi. Nah, lalu kita keuntungan reksadana apa sih?
keuntungannya dia dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi yang tadi saya bilang, kalau seumpamanya Bapak Ibu beli saham langsung ya, seumpamanya kayak beli saham Astra atau BCA, itu Ibu Bapak kalau punya waktu lebih nggak apa-apa, jadi bisa pantau ya, bisa pantau marketnya, oh lagi murah kita beli, lagi mahal, lagi naik kita jual. Tapi itu kan butuh memakan waktu. Kan maksudnya Bapak Ibu juga mungkin ada kesibukan, ada yang kerja mungkin, apalagi kalau ibu rumah tangga juga pasti kan ngurusin anak, ngurusin rumah. Nah, kalau ibu nggak ada waktu, nah keuntungan reksadana ini kita dikelola oleh manajer investasi. Jadi ada orang yang sudah mengerti market, yang mengelola dana Bapak Ibu semuanya. Dan keuntungan lagi, kalau beli reksadana, kita bisa mulai dari nominal kecil, nggak harus besar. Kalau kita beli saham sendiri, biasanya kita harus beli 1 lot, atau biasanya langsung 100 unit, 100 lembar. Nah, itu biasanya minim bisa 5-15 juta untuk beli satu saham. Tapi kalau reksadana, enggak. Kita bisa mulai dari yang kecil, mulai dari 100.000 rupiah. Kita sudah bisa beli reksadana. Lalu diversifikasi resiko. Kalau reksadana itu bisa diversifikasi karena isinya nggak pure saham. Kalau Bapak Ibu langsung beli saham, kayak saham yang tadi saya bilang, pemain saham A gitu ya, isinya langsung saham itu. Sedangkan kalau reksadana tadi, dilihat kan isinya tuh nggak pure 100% saham. Yang reksadana saham aja sendiri itu nggak 100% saham. Dia cuma 80% dan sisanya 20% itu dikelola ada di obligasi, ada di deposito, ada di tabungan. Nah, dan keuntungan lagi yang didapat dari reksadana itu, kita dapat jual atau beli reksadana itu kapan aja. Jadi dia liquid. Maksudnya nggak kayak deposito. Kalau deposito kan kita harus tunggu sampai jatuh tempo, baru bisa cairin kan. Nah, kalau reksadana enggak. Seumpama hari ini kita beli, terus ternyata seminggu kemudian kita butuh duit nih, kita mau cairin, bisa. Kita bisa cairin. Cuman memang nggak langsung cair di hari yang sama. Untuk pencairan reksadana sendiri, kalau kayak pasar uang itu H+1. Seumpama hari ini cair, besok baru masuk duitnya. Tapi kalau kayak pasar saham, itu sekitar H+3 sampai H+4 baru masuk ke rekening Bapak Ibu. Tapi nggak harus tunggu sampai jatuh tempo ya, kayak deposito. Lalu dia bukan objek pajak dan udah nggak dipotong pajak lagi. Kalau deposito kan masih dipotong pajak ya, tabungan juga masih dipotong pajak 20%. Kalau reksadana enggak, udah nggak dipotong pajak. Saya kecepatan nggak Bapak Ibu? Bingung nggak? Nanti nggak apa-apa ya, nanti kita tanya-tanya ya. Kalau bingung ya. Saya lanjut, oke? Saya lanjut. Nah, itu keuntungan. Tapi ada risikonya juga reksadana. Sebentar ya. Risiko reksadana. Risiko reksadana itu yang pertama, risiko berkurangnya unit penyertaan akibat penurunan nilai unit. Jadi, seumpama ibu, bapak beli, sebentar ya. Seumpama bapak ibu beli, contoh 1 juta reksadana waktu awal-awal beli ya. 1 juta, ternyata ada isu atau ada berita yang membuat market ini bergejolak ya. Jadi karena reksadana ini tergantung harga kondisi market pasar saat itu. Jadi kalau seumpamanya market lagi bagus tuh, beritanya lagi bagus-bagus tuh ya, dia pasti naik tuh, biasanya naik. Tapi kalau seumpamanya ada berita kayak sekarang ini corona ya, itu market memang lagi murah banget dan bagus untuk beli. Jadi tapi ya itu tadi, yang tadinya ibu seumpamanya belinya 1 juta, dana uang ibu bisa jadi 900.000, bisa tergantung saat itu dia turunnya berapa persen. Cuman duit saya hilang nggak? Enggak, karena kan kita belinya unit. Jadi kalau reksadana itu kita belinya unit. Seumpama satu reksadana unitnya harganya 1.000. Ibu beli 1 juta, berarti itu kan ada 100 unit ya. 100 unit, unitnya tetap 100. Selama ibu tidak cair atau tambah, unitnya tetap. Yang berubah itu, yang naik turun itu hanya nominal uangnya. Yang tadi saya bilang harganya.
1000, umpamanya hari ini 1000 Ibu beli, saat Ibu jual itu belum tentu di 1000, bisa di 900, bisa di 1500, tergantung harga pasar saat itu. Nah, lalu resiko reksadana yang kedua adalah ada biaya beli dan jual. Sebentar ya. Tolong pilih. Maaf tadi soal pendeta lagi bebas tadi di balapan suaranya. Jadi yang kedua ada biaya beli dan jual. Nah, reksadana itu ada biaya beli. Contoh kalau beli itu biasa di 2% untuk biaya beli. Jadi seumpamanya kita beli 1 juta, biaya fee-nya itu 2% dari 1 juta. Nah, terus kalau jual ada beberapa tempat yang saat beli aja yang kena, ada yang jual beli juga kena. Saat beli kena, saat jual kena juga. Kalau saat jual itu biasa fee-nya 0,25 sampai 1%. Tergantung dari reksadananya. Karena reksadana itu ada prospektusnya ya. Jadi kayak ada panduannya gitu di reksadana itu namanya prospektus. Nah, di situ tuh dilihat tuh fee-nya. Ada fee minimumnya. Minimum jual berapa, minimum beli berapa. Tapi sekitar 1 sampai 2%-an kalau untuk beli. Terus kalau jual biasanya 0,25 sampai 1%. Lalu ada risiko likuidasi. Jadi risiko dibubarkannya reksadana oleh OJK karena NAB kurang dari jumlah minimum. NAB itu nilai aktiva bersih. Jadi setiap reksadana itu ada nominal minimum yang dikelola. Ada dana minimum yang harus dikelola. Seumpamanya contoh minimum dia harus ada 5M. Kalau dia nilai total keuangan yang dikelola cuma di bawah 5M, nah itu OJK bisa membubarkan reksadana tersebut, ya. Dan tapi itu biasanya diinfoin sih ke kita supaya orang-orang cair. Nasabah-nasabah yang beli reksadana itu mencairkan. Biasanya itu diinfokan. Lalu ada resiko likuiditas, jadi penjualan reksadana secara bersama secara rentak. Nah, kalau seumpamanya Bapak Ibu ingat tahun 98 di waktu kerusuhan, orang-orang kan pasti panik ya, mau cairin, mau amanin semua duitnya mereka. Nah, kalau seumpamanya reksadana dicairin bareng-bareng selama serentak, nah itu ada risiko duitnya itu yang tadinya kalau kita cari reksadana H+1 atau sampai H+4 itu bisa lebih panjang karena dananya, karena kalau semua orang rame-rame rush duitnya, ya otomatis mereka butuh waktu lebih banyak untuk mencairkan dana-dana tersebut. Karena dana itu kan nggak hanya ditaruh di tabungan aja. Mereka kan puterin duitnya ya. Mereka puterin dananya. Oke. Nah, terus reksadana, yang dapat menjual reksadana itu nggak semua orang ya. Hanya orang-orang yang memiliki sertifikasi yang bisa menjual reksadana. Sertifikasi WAPERT ya namanya ya. Nah, terus bagaimana cara membeli reksadana yang enak? Paling enak itu sih di bank. Karena sebenarnya nggak hanya di bank sih, di Tokopedia juga udah bisa, terus di Bareksa. Cuman lebih ribet ya, karena mereka nanti, saya sih jujur saya belum pernah untuk beli-beli di tempat seperti itu. Sama ini sih saya belinya di bank, karena jujur saya juga akan kerja di bank, dan memang lebih mudah kalau kita beli di bank. Karena yang satu, banknya kita udah ada, dana kita sudah ada di bank itu, ya kan. Terus yang kedua, biasanya ada relationship manajernya atau kayak marketingnya yang bantu mengelola dana, maksudnya memantau dana ibu. Kan tadi ada manajer investasi itu yang untuk mengelola reksadananya. Cuman kalau di bank itu kayak ada orang marketingnya itu yang maksudnya kayak mengingatkan, Bu, hari ini market kayak gini, bagusnya beli, jual, kayak gitu. Tapi itu biasanya tergantung banknya ya, nggak semua bank seperti itu. Dan biasanya minim ada saldo minimum yang sampai, yang ada, apa maksudnya bisa dihandle langsung oleh marketingnya. Nggak semua nominal bisa. Tapi enaknya kalau di bank, Ibu bisa langsung datang ke banknya, bisa tanya ke orang banknya, dan biasanya kan kita kalau sama orang bank udah kenal ya, udah sering ke sana, jadi udah kenal, oh sama si customer service-nya, ini namanya, itu bisa. Ada bank juga yang customer service-nya juga bisa menjual reksadana.
mereka mengikuti sertifikasi Wapertnya. Ya. Nah, cara beli di reksadana di bank itu gimana caranya? Yang pertama kita yang pasti harus punya rekening di bank itu, ya. Kita buka rekening di bank itu, lalu biasa kita isi pembelian reksadana dan juga disuruh isi profil resiko. Jadi profil resiko itu seperti apa ya? Jadi supaya bisa tahu bahwa Bapak Ibu itu termasuk nasabah yang bagaimana, yang konservatif kah, yang agresif kah. Nah, dari situ tuh nanti bisa kelihatan. Nah, nanti setelah sudah tahu profil risiko Bapak Ibu itu apa, baru bisa ditentukan, oh Ibu bagusnya beli yang mungkin pendapatan tetap, atau oh Ibu bagus beli yang saham, oh Ibu karena konservatif bagusnya belinya yang pasar uang aja Bu. Jadi harus tergantung dengan profil risiko masing-masing. Karena yang tadi saya bilang reksadana itu kan dia bisa naik bisa turun, dan nggak semua orang bisa menerima turun. Kalau menerima naik semua orang bisa, tapi kalau untuk menerima dananya turun, itu nggak semua orang bisa. Lalu enaknya lagi kalau di bank itu kita bisa melakukan penjualan atau pembelian di internet banking atau di mobile banking, jadi online. Jadi kita setelah kita daftar semua ke bank, tapi yang pertama untuk pembelian awal biasanya langsung datang ke cabang ya, ketemu customer service, bilang mau buka reksadana. Nah, biasanya kayak gitu, awal-awal kita semuanya lakukan di cabang, nanti kalau Ibu mau top up, mau beli lagi, atau mau cairin reksadana, itu bisa lewat mobile banking. Tapi memang nggak semua bank bisa sih. Yang setahu saya itu di Commonwealth bisa, di Citibank, sama Mandiri ya. Mandiri itu juga udah bisa. Cuma nggak tahu kalau yang lain sudah mulai ada sih, harusnya sih udah mulai ada banyak ya. Oke, itu ya. Terus, nah kesimpulannya udah mau selesai nih ya. Jadi kesimpulannya, mari kita mulai belajar dan mencoba investasi sejak sekarang ini, sejak dini, seperti nama saya, dan pelajari semuanya. Jadi kita pelajari fee-nya, ya, biaya-biayanya, dan pelajari juga resikonya, karena setiap investasi pasti ada resikonya. Ya, selain dapat return, kita juga pasti ada resikonya. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik.